Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Nispri Putri, NPM A1M020021, kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pendidikan, yaitu konsep dasar manajemen pendidikan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pembimbing, yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Pada materi kali ini yaitu terdapat beberapa subbab, yaitu yang pertama ada pengertian manajemen pendidikan, yang kedua ada unsur-unsur manajemen pendidikan, yang ketiga tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, yang keempat pembagian manajemen, yang kelima yaitu komposisi keterampilan manajemen pendidikan, yang keenam ruang lingkup manajemen pendidikan, dan yang ketujuh prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen dalam artian sempit, sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan supaya dapat menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lainnya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur manajemen terdiri dari 7M plus 1I menurut Usman tahun 2009 dan Henry Fayol 6M, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada man atau manusia, berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Yang kedua ada material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga ada mesin atau mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Lalu yang keempat ada money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung, atau bangunan, mesin dan modal kerja berupa kas, piutang. Yang kelima ada method atau metode, pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Lalu ada market atau pasar, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi dalam lembaga pendidikan. Market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Yang terakhir yaitu ada minute atau waktu, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Dalam teori organisasi klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh Fayol tahun 1949, manajemen membahas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada teknikal. Teknikal yaitu kegiatan memproduksi dan mengorganisasikannya. Lalu yang kedua ada komersial, yaitu kegiatan membeli bahan dan menjual produk. Yang ketiga ada finansial, yaitu kegiatan pembelanjaan. Dan yang keempat ada security, yaitu kegiatan menjaga keamanan. Lalu ada accountancy, yaitu kegiatan akuntansi. Dan yang terakhir ada manajerial, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan.
Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan Masyali tahun 2012 pada halaman 125 antara lain: yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan atau paikam. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, ada terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan atau tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajerial. Yang keempat, ada tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lalu yang kelima, ada terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan atau tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. Yang keenam, ada teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang ketujuh, yaitu terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. Pembagian manajemen. Terdapat manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pelaksana atau pengawasan. Yang pertama yaitu ada manajemen puncak atau top management, disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif atau key eksekutif. Terdiri dari Dewan Direktur, Direktur Utama atau Chief Executive Officer atau CEO. Tugasnya yaitu mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua yaitu ada manajemen menengah atau middle management, yaitu disebut juga dengan manajemen administratif. Terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi atau division managers. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Yang ketiga yaitu ada manajemen pelaksana atau operating management, disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Komposisi keterampilan manajemen. Yang pertama yaitu ada keterampilan teknik atau technical skill, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik, pemusik, dan akuntan. Yang kedua ada keterampilan manusiawi atau human skills, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Dan yang terakhir ada keterampilan konseptual atau conceptual skill, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi yaitu melihat organisasi secara keseluruhan dan memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Baharudin tahun 2010 pada halaman 55, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada manajemen kurikulum, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif serta efisien. Yang kedua, ada manajemen personalia, adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, sehingga semua personel sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada manajemen peserta didik, merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Yang keempat ada manajemen sarana dan prasarana, merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan, yaitu serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Lalu yang keenam ada manajemen administrasi. Administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai prévoyage atau kemampuan melihat masa depan. Hal ini berarti administrasi dinilai mampu melihat keadaan masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk menghadapinya. Lalu ada yang ketujuh, manajemen humas. Merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Kedelapan ada manajemen layanan khusus. Adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajarnya. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Douglas pada tahun 1963 pada halaman 13-17 merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, ada memberikan tanggung jawab pada personil sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, ada mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, yaitu relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Baiklah, itu tadi mengenai penjelasan materi manajemen pendidikan, yaitu konsep dasar manajemen pendidikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.